Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Smart and Soleha. Halo teman-teman, nama saya Najwa Naila Imran Nasri. Saya biasa dipanggil Naila. Jadi kali ini kita kedatangan penulis dari Sekolah Putri Darul Istiqomah. Penulisnya ini bukunya udah tersebar di masyarakat, guys. Jadi dari bukunya itu berusaha bertahan 99 pesan dari masa lalu. Penulisnya ini adalah teman saya sekaligus santri Sekolah Putri Darul Istiqomah. Jadi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama penulisnya. Oke, silakan Okta. Oke, halo teman-teman, kenalin, nama aku Okta Hermanani, biasa dipanggil Okta, dan sekarang sedang menduduki bangku kelas 12 IPS di Sekolah Putri Darul Istiqomah. Oke, jadi teman-teman kita akan coba untuk mengulas bagaimana sih suka dukanya Okta dalam menulis buku 99 pesan dari masa lalu ini. Jadi sebelum itu aku ada beberapa pertanyaan nih Okta. Apa sih yang kamu ingat buku pertama yang kamu baca? Oke, jadi buku pertama yang aku baca yang benar-benar meningkatkan minat baca aku tuh bukunya Terelie yang judulnya Tentang Kami. Oh, bukunya yang dilihat tentang kamu ya? Itu kayaknya bukunya Terelie tuh ada Bumi Seres juga kan? Ya, teman-teman aku juga suka sih bacanya. Buku pertama, dan apa sih yang menarik dari buku itu gitu? Ya betul. Terelie itu bukunya kayak udah mencakup semuanya gitu. Kayak rasa sedih, senang. Pokoknya udah satu lah di situ. Semua perasaannya ngeler. Jadi yang buku Okta baca ini semua sedih senang itu udah mencakup di buku itu ya? Oke. Kalau boleh tahu nih, siapa sih penulis yang bikin Okta terinspirasi gitu untuk bisa nulis buku? Nah, jadi penulis yang benar-benar bikin aku terinspirasi buat nerbitin buku ini tuh namanya Kak Safarah Al-Hadi. Oh, Kak Safarah Al-Hadi. Saya belum tahu loh itu, nggak pernah denger dia sih. Jadi bukunya apa tuh? Judul bukunya Selalu Ada Pesan Untuk Saling Menguatkan. Apa sih isi di buku itu yang bikin Okta terinspirasi? Isi buku itu tuh kayak kalimat-kalimat tentang hidup gitu, tentang kehidupan, tentang peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan sebagai pengalaman, sebagai nasihat untuk diri sendiri itu. Kalau boleh tahu nih ya, siapa sih penulis favorit Okta ini? Oke, jadi penulis favorit aku itu Terelie, udah pasti itu. Terus sama Andrea Hirata. Kalau Andrea Hirata itu kayaknya yang bukunya Laskar Pelangi itu ya kan? Ya betul. Ya bagus banget sih itu bukunya, aku juga pernah baca. Ada nggak sih penulis atau seseorang yang berpengaruh besar nih dalam pembuatan buku 99 pesan bertahan dari masa lalu? Ya udah pasti ada ya. Pasti ada ya. Kalau bisa boleh nggak nulis orangnya? Saya udah mending nggak usah gitu. Kayaknya orangnya ini secret banget guys, sampai nggak mau di-spill lagi sama Okta. Dan buku favorit Okta apa ya kalau boleh tahu? Dan buku favorit aku ya kayak fantasi gitu, misteri yang ingin mengungkapkan kebenaran lah. Oh kayak gitu. Selain itu ada nggak genre favorit lagi selain buku fantasi? Ada buku-buku sejarah, sama buku-buku yang self development, pengembangan diri. Oh, pengembangan diri ya. Kira-kira buku Usaha Bertahan 99 Pesan dari Masa Lalu itu kayaknya relate ya sama hidupnya Okta gitu. Betul banget. Berapa lama sih waktu yang dibutuhin sehingga Okta bisa selesaiin buku Berusaha Bertahan ini? Untuk menyelesaikan buku ini tuh sebenarnya kurang lebih dalam 3 bulan untuk kepenulisannya. Cuman dalam waktu penerbitan mungkin itu sekitar 6 bulanan ya. Karena komunikasi di sini kan terbatas, yang harus kita aku sama customer service aku harus chatannya lewat email. Apalagi kalau kita di pesantren kan dengan waktu yang padat gini loh guys, hebat banget kalau kita dengan waktu yang padat gini dia bisa uangin waktunya untuk menerbitkan buku guys. Bagaimana sih proses penulisan Kak Okta selama di Speedy? Kan Kak Okta ini santri ya, seorang santri otomatis waktunya itu padat banget gitu. Kok bisa sih seorang santri bisa nulis gitu, nerbitin buku? Aku aja kagum banget dah sih sama Okta. Makasih banyak. Jadi apa ya, kan di Speedy itu
jadwalnya itu benar-benar padat banget. Iya, padat. Dan free time-nya itu cuman ada di asar menjelang maghrib, dan itu pun nggak banyak-banyak amat gitu. Jadi ya aku luangin waktu buat nulis di situ. Betul ya? Ya nulis aja di buku catatan, di buku diary, apapun yang menurut aku yang bisa dijadiin sebagai motivasi gitu loh. Dan bahkan sebelum tidur ini ya saya Sebelum tidur ya? iya betul. Oh, produktif banget loh guys. Kalau kita biasa kan sebagai santri itu biasa waktu luangnya tuh dipakai untuk hal-hal yang nggak terlalu berguna. Tapi kalau kita ini waktu luangnya dipakai untuk hal-hal yang berguna. Masya Allah banget ya guys. Kalau boleh tahu nggak sih, gimana sih rasanya Kak Okta bisa nyelesain buku yang berusaha bertahan 99% dari masa lalu gitu? Rasanya tuh benar-benar seneng banget karena kayak nggak nyangka gitu ternyata aku sendiri bisa nerbitin buku ini, karena ekspektasi aku nggak setinggi ini gitu loh. Aku dulu cuma iseng-iseng aja ngisi-ngisi, Berawal dari iseng-iseng aja ya Kak Okta nulis di cakaran gitu kan? dan ternyata kesampaian deh diterbitin ini sampai ke pesantren. Padahal ini kurirnya udah salah alamat loh. Udah salah alamat, salahnya jadi nggak bisa Kak Okta. Ya dia itu di rumah yang ada di Makassar, cuma kan aku pindah rumah. Oh, jadi Kak Okta ini pindah rumah. Dan kurirnya ngirimnya di rumah yang lama. Jadi gimana nih proses pengirimannya? Kan padahal Kak Okta di pesantren nih ya, nggak bisa pegang HP gitu, cuma lewat email. Jadi Kak Okta ngasih taunya ke kurirnya itu gimana? Enggak, ini customer service aku yang tiba-tiba ngechat aku di email dan minta maaf, benar-benar minta maaf banget. Ternyata ada kesalahpahaman gitu. Dan akhirnya aku ngasih alamat sekolah Putri Darul Istiqomah, dan akhirnya yang udah dikirim ke sini dan aku mau ke kamar deh. Bagaimana nih reaksi orang-orang terdekat Kak Okta, teman-teman Kak Okta, orang tua Kak Okta ketika mereka tahu Kak Okta ini udah nerbitin buku berusaha bertahan ini? Gimana tuh reaksinya? Jadi reaksinya tuh kayak bener-bener bangga banget gitu, kayak wah aku tuh sebanding nulis sama kamu. Orang tua aku aja kayak bilang, wah hebat banget nih anak Fafa udah bisa nerbitin buku gitu. Apalagi kan setiap penjengukan aku pasti konfirmasi lewat HP aku sendiri gitu. Gimana sih ini bukunya Kak Okta ini ya? Paling mana yang Kak Okta paling suka di buku ini? Jadi kalimat yang aku buat di buku ini tuh menyatakan ke semua orang bahwa kita nggak harus ketemu untuk saling menyayangi gitu loh. Nah, pertemuan pesan-pesan itu ngajarin aku untuk benar-benar percaya kalau kita bisa sayang ke orang, kita bisa rindu ke orang lain yang bahkan kita belum pernah ketemuin gitu. Kayak virtual gitu ya Kak Okta? Ya, kan itu nggak selamanya. Nggak selamanya. Coba deh, Nabi Muhammad aja kita nggak pernah ketemu. Yes. Bahkan kita nggak pernah bertukar pesan sama dia. Kita nggak tahu ya. Nah, kita nggak tahu, tapi pesannya dia sampai ke kita, dan itu yang membuat kita bisa jatuh cinta sama dia, bisa rindu sama dia. Bahkan kita belum pernah ketemu, kita nggak tahu bentuk cintanya kayak gimana. Benar banget, betul banget. I see. Jadi waktu Kak Okta buat buku nih ya, orang tua Kak Okta ini tahu atau Kak Okta langsung kasih surprise kayak, Mama aku udah buat bukunya gitu? Atau sebelumnya itu orang tua Kak Okta udah tahu? Sebenarnya sih masih waktu awal-awal belum tahu ya, cuman karena ya bagaimanapun modal itu dibutuhin, jadi harus dilapor, harus dibilang ke orang tua kalau aku udah nerbitin buku, dan mereka udah tahu. Seneng banget pasti ya. Kalau teman-temannya Kak Okta nih, sebelum Kak Okta nerbitin buku, mereka emang udah tahu bilang, Okta ini mau nerbitin buku gitu? Atau pas Okta nerbitin buku, pas bukunya datang baru mereka tahu gitu? Sebagiannya ada yang tahu, ada yang belum. Yang aku kasih tahu itu yang teman-teman terdekat aku, kalau aku mau nerbitin buku loh. Terus dia yang ngedukung, dia tuh bilang semangat, kamu pasti bisa. Apa sih dukanya Kak Okta dalam buat berusaha bertahan 99% dari masa lalu? Jadi suka dukanya itu lebih banyak sukanya sih ya. Lebih banyak sukanya ya Kak Okta? Betul. Cuman dukanya tuh ya ini, karena komunikasinya yang nggak lancar, itu yang membuat penerbitannya jadi lama. Yang harusnya cepet jadi lambat. Yang harusnya cepet nih ya karena ada HP, tapi kan nggak ada HP jadi agak lambat. Tapi masih bisa karena lewat lab komputer kan. Betul. Kalau boleh tahu yang nerbitin bukunya ini siapa Kak Okta? Oh, jadi penerbit buku aku ini diterbitin oleh
penerbit The Publish. Kamu udah publish. Oh, itu juga pernah jadi sponsor di acara kami loh kau. Betul kan. Gimana ya? Kok tadi kan anak pesantren gitu. Bisa nggak sih kasih saran ke teman-teman caranya gini? Cara produktif waktunya gitu. Oke. Jadi aku cuma mau ngasih tahu kalian kalau misalnya kalian bener-bener lagi kosong gitu, jangan dipakai buat hal-hal yang nggak bermanfaat gitu. Misalnya kayak buat cuman cerita-cerita. Kalau ceritanya yang bisa bikin kita bertukar pikiran, berdiskusi itu bagus. Cuman kalau ceritanya ya nyeritain orang lain, jadikan orang lain, Gibah itu guys, namanya gibah, dosa yang ada ya kan. dosa yang ada. Aku ini pernah baca buku Okta ya, berusaha bertahan 99 pesan dari masa lalu. Ada satu kata-kata yang gini, kalau berhasil alhamdulillah, tapi kalau gagal nangis aja. Itu maksudnya apa Okta? Aku juga nggak terlalu mudeng gitu, maksudnya apa ini buku? Ya apa ya, kita harus mencoba aja dulu. Kalau emang berhasil ya bersyukur gitu. Tapi kalau nggak berhasil ya nggak apa-apa, kita nangis aja dulu, keluarin dulu. Kalau emang bukan waktunya, mungkin ada yang lebih baik yang disiapin oleh Allah untuk kita. Oh iya. Bisa dikasih sedikit saran bukunya tentang apa dan kenapa buku ini menarik untuk dibaca sama teman-teman? Oke, jadi buku ini tuh udah lihat kan judulnya berusaha bertahan 99 pesan dari masa lalu. Udah pastinya di sini aku mau bilang gitu, kalau masa lalu itu nggak selamanya jelek. Masa lalu itu nggak selamanya berkesan buruk untuk kita. Karena kebanyakan orang yang ngerti masa lalu itu buruk gitu, padahal ada aja sih yang masa lalu yang buat mereka seneng gitu. Jadi buku 99 pesan dari masa lalu itu saya buat untuk menyatakan bahwa di setiap pengalaman itu, baik yang berkesan baik, baik yang berkesan buruk, pasti ada pelajarannya. Oh iya, wah hebat banget sih Kak Okta, ya Allah, hebat banget loh. Apalagi di waktu yang padat gini dia bisa nerbitin buku tuh udah hebat banget sebagai santri, ya kan? Ya, betul. Mungkin ada sedikit motivasi yang bisa diberiin untuk para penonton di rumah dan teman-teman sekalian, sekaligus saya nih Kak, motivasinya. Karena saya butuh banget nih motivasi dari Kak Okta. Oke, jadi kalian tuh harus selalu ingin berkarya gitu. Karena kata guru IPS aku nih waktu masih SMP, dia bilang, kalian belum mengenal seseorang sebelum kalian mengenal karya-karyanya. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Guru Kak Okta ini kayaknya terinspirasi banget ya Kak Okta sama guru. Mungkin sedikit ada motivasi yang bisa diberikan untuk para penonton di rumah, sekaligus teman-teman, sekaligus diri saya juga gitu Pak Okta. Oke, jadi saya ingin bilang kalau kalian tuh harus selalu punya inisiatif untuk berkarya. Karena kata guru SMP aku di waktu itu, dia bilang kalian baru mengenal seseorang sebelum kalian mengenal karya-karyanya. Dan itu tuh benar-benar kayak iya sih, kayak kita tuh baru bisa mengenal orang kalau kayak kita belum tahu karyanya, kita belum tahu dia bisa apa gitu. Pas tahu karyanya nih ya, kayak Okta Ramadan, siapa tuh penulis baru kita searching, oh ternyata ini, kayak gitu kan. Itu suatu kebanggaan tersendiri ya Kak Okta. Dan kalian tuh kayak apa ya, kalian memang harus benar-benar punya inisiatif sendiri untuk berkarya. Jangan mau disuruh dulu sama guru, ada tugas dulu baru mau dikerjain gitu. Jangan Kayak ada tugas nih, ini tugas ini nanti aja, nggak boleh ya, harus ya langsung dikerjain gitu kan Kak Okta. Ya, ada nggak sih ucapan terima kasih kepada siapa gitu yang udah bantu Kak Okta, support system Kak Okta untuk nerbitin buku sebagus ini guys? Oke. Pertama itu ya terima kasih banyak sama Allah gitu. Karena tanpa dia juga mungkin ya nggak bakal jadi. Terima kasih kepada orang tua saya yang benar-benar udah mensupport dalam proses pembukuan ini, dan teman-teman saya, teman-teman sekawan saya yang benar-benar kayak ngeliat gitu, kalau selalu nanya Okta lagi ngapain, cuman dijawab lagi nulis gitu. Fokus banget ya sama tulisannya sampai akhirnya bisa
berawal dari sebuah iseng-iseng aja nulis sampai akhirnya bisa diterbitin jadi buku ini. Oke, mungkin Okta bisa kasih closing statement dulu kepada teman-teman di rumah. Oke, jadi kita semua pasti punya impian ya. Saya juga punya impian loh guys, impian saya tinggi banget. Wah, keren. Dan semua itu berdasarkan dari kemauan. Jadi kalau kita punya kemauan, kita bakal mencari hal-hal yang bisa membuat kita untuk mencapai kemauan kita gitu. Dan beda cerita lagi kalau misalnya kita nggak mau, pasti kita akan mencari hal-hal yang nggak mau kita dapat. Kita pasti berusaha untuk menghindar dari hal itu. Dan bagaimanapun kondisinya, mau kalian berkarya dalam bentuk apapun, kalian tetap harus mengandalkan Allah. Jangan pernah merasa bisa mengandalkan diri sendiri gitu. Karena kita ini manusia yang lemah loh. Kita cuman debunya alam semesta gitu. Di semesta ini banyak banget galaksi. Bahkan semua makhluk hidup itu bertasbihnya sama Allah. Jadi tanpa kita pun sebenarnya Allah tuh nggak butuh gitu. Cuman kita yang butuh banget. Jadi jatuh ke Allah ya. Jadi jangan pernah ngandelin diri kita sendiri. Oh, jadi pesannya itu jangan pernah ngandalin diri kita sendiri, selalu ada Allah. Jadi apa-apa tuh harus ke Allah guys, jangan pernah lupain Allah. Oke, dan walaupun saya seorang santri, saya juga masih bisa menghasilkan sebuah karya. Dan buat kalian-kalian yang di rumah, buat kalian-kalian yang mungkin pondok juga, di pesantren juga, kalian jangan pernah jangan pernah merasa untuk nggak usah deh aku di pondok gitu, pasti aku nggak bisa ngapa-ngapain selain ngaji. Padahal kan banyak hal yang saya lakuin. Dan itu menghasilkan sebuah karya. Jadi jangan bilang kalau santri itu keren banget ya sih. Santri itu bisa jadi apapun guys. Ya, Masya Allah, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Oktalia Ermadani sebagai penulis buku 99 pesan dari masa lalu. Kalau kalian tertarik membaca buku ini, silakan pencet link di bawah ini. Terima kasih Kak Okta udah berkesempatan meluangkan waktunya di podcast ini dan udah berbagi kepada kami dan teman-teman yang nonton. Kak Okta, kami tunggu ya karya selanjutnya. Semoga karya selanjutnya bisa lebih banyak dibaca oleh khalayak sekalian. Sekian podcast kita kali ini. Saya Naila dan Okta pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.